Baik Bu, selamat pagi Bu Kris. Selamat pagi. Izinkan saya mewawancara sedikit tentang dilema etika. Iya. Jadi dilema etika ini sangat sering terjadi di sekolah. Iya. Di sekolah saya juga sangat sering terjadi. Iya. Nah, kira-kira kasus apa yang sering terjadi di sekolah dilema etika? Dilema etika. Satu tentang penanganan kasus nilai anak-anak. Kemudian bagaimana tentang nilai anak-anak ini? Anak-anak ini pada saat pelaksanaan nilai ujian, mereka itu kadang tidak bisa mendapatkan nilai sesuai dengan KKM. Berarti di bawah KKM. Iya, masih di bawah KKM. Bagaimana Ibu mengambil keputusan ketika akan melaksanakan rapat itu? Bagaimana Ibu mengambil keputusan untuk menilai anak-anak tersebut? Ya, saya mengundang Bapak Ibu guru untuk melaksanakan rapat mengenai hasil nilai anak-anak ini. Berarti ada musyawarah. Ya, ada musyawarah di antara Bapak Ibu. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan itu merupakan juga ya salah satu langkah-langkah juga Ibu ya. Iya. Ibu mengadakan rapat juga dengan Bapak Ibu guru, Iya. kelas, dengan PKS juga. Kemudian hal apa yang sudah efektif pada pengambilan keputusan yang sudah tepat pada pengambilan keputusan? Ya, yang sudah pasti yang kami laksanakan pada saat untuk mendapatkan nilai ini bisa sejajar dengan nilai KKM, maka kami dulu memutuskan di situ anak-anak ini harus diberikan tugas seperti tugas tambahan di rumah. Kemudian siapa saja yang aktif selain dari nilai-nilai ujian, mereka juga kami ambil nilai untuk daftar hadir, kemudian keaktifan di kelas. Ya, keaktifan di kelas. Kemudian dalam melaksanakan keputusan itu kira-kira tantangan apa yang ada menurut Ibu? Ya, tantangannya adalah dengan apabila kami memberikan peluang seperti hal ini kepada anak-anak yang tidak lewat KKM, maka anak-anak ini tentunya pasti manja. Dilihat bahwa mereka ini akan dibantu nanti sama Bapak Ibu guru. Nah, itu tantangannya, Pak. Berarti itu merupakan tantangan yang Ibu rasakan lagi. Iya. Kemudian dalam melaksanakan keputusan itu, pengambilan keputusan, adakah jawab-jawab tertentu yang dibuat atau diselesaikan pada saat kasus itu terjadi? Ya, diselesaikan juga pada saat kasus itu terjadi langsung oleh guru mata pelajarannya, dan juga kami membuat jadwal untuk apa ini namanya itu pembelajaran tambahan. Untuk belajar tambahan. Kemudian siapa yang membantu Ibu atau ada nggak faktor-faktor yang mendukung pada pengambilan keputusan yang Ibu buat? Ada, seperti satu lokasi kurikulum, pembantu kepala sekolah seperti PKS kurikulum, PKS kesiswaan, dan juga BK. Kemudian yang terakhir Bu Kris, ini dari pengalaman kasus yang diselesaikan itu, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil atau yang bisa sampaikan? Ya. Yang pembelajaran dalam hal ini artinya wali kelas dan guru mata pelajaran harus aktif. Ya, bagaimana cara mereka agar nilai anak-anak ini bisa bagus, tidak bergantung pada bantuan-bantuan Bapak Ibu guru. Ya, untuk memperbaiki nilai-nilai anak-anak yang ini yang agak-agak rendah lah. Berarti harus ada kesadaran dari diri siswa juga Bu? Ya, harus juga ada kolaborasi guru. Iya, dengan siswa. Ya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga ini dapat bermanfaat buat saya juga. Selamat pagi Bu. Selamat pagi.
Baik Pak, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Izinkan Pak, saya ingin mewawancara sedikit tentang dilema etika yang ada di sekolah. Kira-kira Pak, di sekolah kita ini apa kasus atau dilema etika yang sering terjadi atau salah satu? Baik, dilema etika atau salah satu contoh masalah disiplin Pak Sekaligus. Di masalah disiplin kita sudah ada mempunyai aturan main tersendiri dan sudah ada regulasi yang sudah kita tetapkan bersama Bapak Ibu guru dan seluruh komite dan beberapa tokoh masyarakat bahwa kita itu jam 7.15 sudah melaksanakan apel setiap pagi. Tentunya dalam hal itu masih ada kedapatan siswa-siswi yang masih kedapatan karena ada datang 7.20 dan hal itu sudah menjadi bahan pembicaraan kita untuk dapat kita selesaikan bersama Bapak Ibu guru. Dan solusinya sudah pernah kita buat, kita panggil orang tua dan anak-anak berjanji bahwa tidak akan mengulangi hal yang sedemikian rupa. Baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang istilahnya sama-sama benar untuk kepentingan yang kedua Pak. Contohnya tadi siswa itu kan bisa dia terlambat mungkin karena orang tuanya. Nah, bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan itu Pak? Baik, keputusan dalam kasus sama-sama ada ingin katakanlah benar ya, tentu dalam hal itu tidak bisa saya ambil sebuah keputusan, melainkan kita bersama-sama Bapak Ibu guru, jadi Bapak Ibu wali kelas dan guru piket mencari solusi bagaimana anak-anak ini dan apa permasalahan yang sebenarnya sehingga si anak tidak akan terlambat ke depan. Baik Pak. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang sudah dilakukan di sekolah kita ya. Kemudian Pak, kira-kira hal apa yang merupakan tantangan Pak ketika pengambilan keputusan yang kita laksanakan itu tentang disiplin siswa? Kira-kira hal apa yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang Bapak? Jadi hal-hal atau tantangan yang merasa kita ambil sebuah keputusan dan memang regulasi tetap regulasi, cuman kadang-kadang kita ada tantangan ketika si anak itu jarak rumahnya dari sekolah Pak jauh dan tentunya ada juga beberapa sungai, lebih-lebih di Desa Orahili, Kecamatan Danualu Siwa itu ada sungai yang perlu diseberangi oleh anak-anak tersebut, dan itu kita ambil sebuah kebijakan ketika ada hujan, ketika banjir besar, janganlah kita ajarkan siswa untuk menyeberang karena sudah beberapa ada korban. Baik. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu Pak, ada nggak dijawabkan jawab-jawab contohnya dalam 1 bulan ini kita melaksanakan rapat itu ada nggak Pak dijawabkan? Kita ada jadwal dan jadwal itu sekali 1 bulan. Ketika ada kasus-kasus yang urgent, tidak mesti juga harus 1 bulan ya. Ketika ada kasus yang melanggar, maka kita buat sebuah agenda dalam waktu dekat secepat. Kemudian dalam mengambil keputusan itu kira-kira ada nggak orang yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jelas ada yang membantu kita, termasuklah Bapak Ibu guru yang membackup kita supaya anak-anak tetap disiplin dan tetap yakin pada tujuan mereka menyelesaikan studi di SMK Negeri 2 Alasan agar masa depannya cerah. Bapak sebagai penutup, kira-kira apa yang bisa Bapak ambil dalam pengalaman pengambilan keputusan itu? Kira-kira hal apa yang bisa kita ambil? Jadi sebuah makna ketika sering ada kedapatan siswa-siswi, maka kolaborasi antara Bapak Ibu guru dan siswa ada ya, saling mengingatkan supaya tidak
terjerumuslah anak-anak di dalam hal-hal yang tidak baik. Tentunya dalam hal itu adalah ketentuannya atau konsekuensinya adalah kita bersama Bapak Guru dan komite yang mengambil sebuah kesimpulan. Baik Pak, terima kasih Pak untuk waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kesempatan dan Bapak berikan ke saya. Baik, terima kasih Pak Terus, semoga bermanfaat dan sukses. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.